Ya, perkawinan usia dini adalah pelajaran dasar hak asasi anak selama masa Anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Islam melonjak menyusul adanya dispensasi nikah bagi calon pengantin. Lihat dari video sebelumnya, ternyata udah banyak banget fenomena pernikahan dini di zaman sekarang. Mungkin kalian itu sedikitnya bertanya-tanya, pernikahan dini itu apa sih? Terus emang disahkan di negara ini untuk pernikahan dini? Terus syarat-syarat apa aja sih yang harus dilakukan sebelum atau sesudah pernikahan dini itu? Mungkin di sini saya dan rekan saya akan menyimpulkan semua pertanyaan kalian dengan pembahasan yang kami akan bahas, yaitu yang berjudul tentang pernikahan dini menurut perspektif Islam. Sebelum lebih jauh lagi membahasnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alfa Alfiyah dan rekan saya yang bernama Indi Aula Putri. Di awal kita akan membahas tentang pernikahan dini itu apa. Nah, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dimana salah satu atau kedua pasangannya yang masih berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini itu sudah hal biasa yang dilakukan di negara-negara maju, termasuk negara kita sendiri. Ternyata ada juga nih definisi pernikahan dini menurut pemerintah, yaitu menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang 1974 tentang perkawinan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengenai syarat pernikahan dini. Yang pertama, ada kematangan emosional. Apa itu kematangan emosional? Nah, kedua pasangan harus mencapai kematangan emosional dan psikologis agar bisa menangani masalah keluarga dengan bijak. Jadi enggak cuman satu kepala, jadi kita harus menyatukan dua kepala dengan kematangan emosional dan psikologis kita yang bagus. Yang kedua itu izin dari wali atau kedua keluarga, terutama untuk calon suami agar bisa mendapatkan izin calon istrinya, karena bagaimanapun ia akan membawa anak orang untuk membangun keluarganya, jadi harus ada tanggung jawab. Yang ketiga itu kesepakatan dari calon suami dan istri. Nah, mereka menikah itu tanpanya ada paksaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesiapan pernikahan dini menurut fikih. Yang pertama itu ada kesiapan ilmu. Kesiapan ilmu itu tentang pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum pernikahan, baik sebelum pernikahan ataupun sesudah pernikahan, yang mencakup tentang khitbah atau lamaran, syarat dan hukum, akad nikah, nafkah, talak, dan lain-lain. Jadi kita itu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh sebelum kita membangun atau menjenjang lebih serius lagi untuk pernikahan. Yang kedua ada kesiapan harta atau materi. Di pernikahan dini itu harta atau materi dibagi dua, yaitu finansial dan material. Untuk menunjang berumah tangga kita harus mempersiapkan semuanya, termasuk mahar atau mas kawin, nafkah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada kesiapan fisik atau kesehatan. Nah, sebelum menjelang atau sesudah kita harus selalu menjaga diri kita, baik itu fisik ataupun non fisik, atau yang disebut dengan kematangan emosional atau psikologis yang baik. Kita itu harus sudah mempersiapkan itu. Oke, selanjutnya alasan pelarangan pernikahan dini menurut ulama. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kesulitan dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan. Selanjutnya, kehilangan kesempatan untuk pengembangan diri. Selanjutnya, pengucilan sosial. Dan yang keempat, yaitu kesulitan dalam menghadapi konflik dalam pernikahan. Dan selanjutnya ada pandangan negara terhadap pernikahan dini, yaitu pernikahan dini di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memiliki berbagai perspektif. Dari sudut pandang negara, pernikahan dini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oke, kesimpulannya, pernikahan dini dari segi usia biasanya didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun. Menurut data dari UNICEF, pada tahun 2020, sekitar 650 juta perempuan di seluruh dunia menikah sebelum usia 18 tahun. UNICEF 2020.
Pernikahan dini dari segi usia dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perempuan dan anak-anak. Misalnya, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, komplikasi persalinan, dan kematian ibu dan bayi. WHO 2020. Adapun beberapa syarat dalam pernikahan dini di antara kematangan psikologis, izin dari wali, kesepakatan dari calon suami dan istri, dan mahar yang wajar. Yang terakhir itu pendapat saya mengenai pernikahan dini, setuju atau tidak. Menurut saya pribadi itu kurang setuju, karena saya, mungkin bukan saya doang, kebanyakan teman-teman atau rekan-rekan kalian yang lebih fokus untuk membahagiakan orang tua dulu, keluarga, terutama diri sendiri, karena punya cita-cita ingin ini, ingin itu. Kalau kita sudah menikah, fokus kita itu akan terpecah atau terbagi dua, dan persiapan harta juga atau finansial itu penting. Kita bisa lihat di zaman sekarang banyak banget orang-orang yang menganggur atau sedikitnya lapangan pekerjaan. Nah, itu juga bisa menghambat atau menjadi salah satu faktor perceraian atau membahayakan perceraian. Jadi saya kurang setuju tentang pernikahan dini. Dan pendapat saya dari materi dari kelompok kami itu kelompok 9, kelompok atau saya sendiri tidak mendukung pernikahan dini karena lebih banyak membawa dampak negatifnya dibanding manfaatnya. Meskipun ada beberapa kasus di mana pernikahan dini ini dilakukan karena alasan budaya, ekonomi, atau tekanan sosial. Saya menilai hal ini sebaiknya dicegah demi masa depan anak-anak yang lebih baik. Usia berapa sih idealnya dalam Islam itu laki-laki menikah atau perempuan menikah? Sebenarnya kalau berbicara usia itu tidak ada batasan. Karena kedewasaan itu kadang-kadang tidak terbatas dengan usia. Ada orang usianya 17 tahun tapi Masya Allah dewasa sekali. Ada yang sampai umur 30 kesannya masih kekanak-kanakan. Iya. Nah, artinya memang dalam Islam sendiri tidak dibatasi oleh usia. Nah, tidak ada jaminan orang yang menikah muda bakal baik. Tidak ada jaminan. Sebaliknya pun tidak jarang orang yang nikah muda pernikahannya baik. Sekarang kita ngomong sama yang nikah usia ideal. Banyak orang yang nikah usia ideal tapi kemudian rumah tangganya rusak. Ada nggak? Banyak. Jadi faktornya di sini bukan faktor usia. Bukan faktor usia. Tapi faktor kekuatan mental, kematangan berpikir, faktor ilmu, faktor kedekatan dengan agama. Jadi ini bukan masalah usia, karena orang yang nikahnya usianya dewasa juga banyak yang rusak. Maka artinya di sini jangan ketika ada rumah tangga yang rusak, ketika ada rumah tangga yang Allah takdirkan rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan, jangan Anda sekedar fokus pada usianya. Tapi fokus kedewasaannya. Yo memang itu gak dewasa gara-gara belum cukup usia, Ustadz. Gak bisa. Bisa. Gak bisa.